Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afiltul Almas. Saya merupakan peserta Ratsal CPNS tahun 2025 dari Kabupaten Sumedang, Angkatan 8, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan menganalisis suatu artikel atau berita terkait pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi atau internet ataupun sosial media oleh ASN. Pemanfaatan teknologi oleh ASN. Terdapat berita berjudul Kerjo 2025 yang diluncurkan oleh Diskominfo Wonosobo. Ini menarik untuk disimak. Aplikasi presensi yang kini naik kelas ini memperlihatkan bahwa ASN pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak lagi memandang digitalisasi sebagai formalitas, melainkan sebagai strategi pembentukan kultur aparatur. Pembaharuan ini bukan sekedar ganti tampilan, tapi bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju digitalisasi yang efisien dan berintegritas. Alasan dan penyebab perubahan. Dari berita tersebut dapat disimpulkan ada 3 alasan dan penyebab perubahan, yaitu yang pertama, transformasi digital yang nyata. Ada komitmen kuat dari Diskominfo untuk menciptakan sistem kerja yang terintegrasi dan adaptif. Tujuannya adalah menyatukan aplikasi untuk semua seperti absen, berita, agenda, dan kinerja. Lalu yang kedua yaitu membangun integritas dan kesadaran ASN. Terdapat fitur motivasi dan anti korupsi muncul saat login atau presensi. Tujuannya yaitu memberikan vitamin moral harian agar ASN tetap jujur dan semangat. Lalu yang ketiga yaitu optimalisasi kinerja. Terdapat fitur baru yang memungkinkan persetujuan langsung oleh atasan. Tujuannya yaitu mengurangi antrean birokrasi dan mempercepat validasi kerja. Adapun dampak positif dari perubahan yang dapat kita simpulkan dari berita tersebut, yaitu yang pertama efisiensi administratif, di mana semua data ASN tersentralisasi, yaitu kinerja terpantau real time dan laporan lebih cepat. Yang kedua, perubahan kultural, yaitu menjadikan ASN lebih sadar nilai integritas, menumbuhkan budaya kerja yang jujur, dan berdaya saing sehat. Lalu yang ketiga, peningkatan layanan publik, di mana fitur lapor bupati memperkuat transparansi dua arah antara ASN dan masyarakat. Maka dapat disimpulkan dari kasus tersebut bahwa Kerjo 2025 bukan sekedar aplikasi, tetapi langkah strategis membangun ASN yang digital, transparan, dan berintegritas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sosialisasi, kemudahan penggunaan, dan komitmen perubahan perilaku. Next, kita akan bahas kasus penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Terdapat berita dengan judul kasus hoak ASN Bangai, di mana isi berita dari tersebut yaitu seorang ASN berinisial PR mengunggah berita tentang pelemparan ambulans di Facebook. Sayangnya, berita itu ternyata hoax, dan ia sendiri tidak tahu kebenarannya karena hanya menyalin dari akun lain. Sekilas mungkin tampak sepele, tapi efeknya langsung terasa. Masyarakat panik, resah, dan citra ASN pun ikut tersoreng. Kasus ini menunjukkan satu hal penting. Di dunia digital, satu klik bisa berdampak besar. Sebagai ASN, setiap unggahan kita membawa tanggung jawab moral dan sosial. Penyebab utamanya yaitu pelaku mengaku bahwa copy-paste dari akun tak dikenal tanpa mengecek kebenaran informasi tersebut. Jadi, inti penyebabnya adalah yang pertama kurangnya verifikasi atau cek fakta sebelum berbagi informasi. Dan yang kedua adalah kurang kehati-hatian di media sosial. Sebagai ASN, unggahan punya dampak lebih besar karena dianggap kredibel. Dampak negatif dari kasus tersebut di mana penyalahgunaan teknologi atau sosial media oleh ASN, yang pertama yaitu citra ASN dan institusi tercoreng. Kepercayaan publik menurun karena ASN dinilai kurang hati-hati di ruang digital. Yang kedua, krisis kepercayaan publik. Hoaks membuat masyarakat ragu terhadap informasi resmi dan kabar darurat yang sebenarnya terjadi. Lalu yang ketiga, gangguan pelayanan publik. Isu hoaks menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan rasa aman terhadap sistem pelayanan darurat. Maka dapat kita simpulkan dari kasus tersebut bahwa ASN bukan hanya seorang pelayan publik di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Kehati-hatian, verifikasi, dan etika bersosial media adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Sekali salah unggah, dampaknya bisa lebih luas dan mencoreng nama baik pribadi maupun instansi. Dari dua kisah tadi memberikan kita pelajaran berharga, bahwa teknologi bisa menjadi alat luar biasa untuk kemajuan ASN, tapi juga bisa menjadi bumerang kalau disalahgunakan. Menjadi smart ASN artinya bukan hanya mahir menggunakan teknologi, tapi juga bijak dalam bersikap di ruang digital. Mari jadi bagian dari ASN yang cerdas, etis, dan inspiratif, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, termasuk dari satu klik yang bertanggung jawab. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!